Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Sri Ayati Adaha, BP 17 11 00 109. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara untuk mengamankan sistem informasi pada perusahaan. Dan di video ini saya memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu keamanan sistem informasi yang dibimbing oleh Bapak Zainul. Baiklah, saya akan memberi tips-tips untuk cara mengamankan sistem informasi pada suatu perusahaan. Dan di sini ada beberapa macam cara untuk mengamankan sebuah sistem informasi pada perusahaan. Yang terutama, kita juga harus penting dalam mengamankan semua data-data atau informasi yang ada di perusahaan agar tidak bocor ke orang lain. Dan kita juga harus waspadai dengan seorang hacker yang ingin membobol semua sistem dari perusahaan kita. Cara untuk mengamankan sistem informasi kita di sebuah perusahaan ada beberapa cara. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama dengan menutupi atau menonaktifkan servis-servis yang tidak digunakan. Salah satu yang mungkin tidak kita sadari adalah membiarkan keberadaan servis-servis yang kurang penting dalam kondisi terbuka atau aktif yang dapat menjadi celah keamanan pada sistem komputer kita. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kita membiarkan servis-servis sistem kita terpasang atau terbuka. Salah satunya adalah karena kurangnya pengetahuan kita tentang servis-servis yang memang telah aktif secara default setelah kita menginstal sistem komputer. Hal ini menyebabkan ketakutan kita untuk menonaktifkan servis-servis tersebut. Khawatir karena akan ada kerusakan yang akibat tidak aktifnya servis-servis itu. Bila perlu, coba perhatikan servis yang ada pada sistem kalian. Pasti sangat banyak ragamnya dan kita juga tidak tahu apa fungsi masing-masing servis dan tidak tahu servis mana yang paling penting dan paling kita butuhkan saat ini. Nah, dengan cara selanjutnya yaitu mengatur akses atau disebut juga dengan kontrol akses. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengamankan sistem informasi adalah dengan mengatur akses ke informasi melalui mekanisme atau authentication dan access control. Implementasi dari mekanisme ini antara lain dengan menggunakan password. Bila perlu, kita memberi password sehingga yang mengakses data tersebut adalah orang dari dalam perusahaan kita dan sehingga tidak ada yang bisa untuk menjebol atau membobol sebuah informasi dari perusahaan kita. Dan selanjutnya dengan cara memasang proteksi. Untuk lebih meningkatkan keamanan sistem informasi, proteksi dapat ditambahkan. Proteksi ini dapat berupa filter yang digambarkan secara umum. Dan yang lebih spesifik adalah firewall. Filter dapat digunakan untuk memfilter email, informasi, akses, atau bahkan dengan level paket tertentu. Penangkal lainnya adalah untuk memproteksi sistem kita adalah dengan memasang mengupdate terus antivirus kita. Nah, saya jelaskan dulu apa yang kita perlukan dalam memasang firewall, atau kita harus mengetahui dulu apa itu firewall. Nah, firewall ini adalah dinding pembatas atau dinding pelindung kita dari luar dan dalam sistem kita sendiri. Jadi ini adalah sebagai pelindung sistem kita dari luar atau dalam, terhindar dari serangan. Jadi satu PC atau sistem komputer kita atau disebut dengan istilah host adalah sebuah rumah untuk data-data kita. Artinya sebuah firewall itu akan menjadi pembatas antara data-data yang akan masuk dan akan keluar dari dan ke sistem kita. Nah, dengan cara selanjutnya adalah pemantauan adanya serangan. Sistem pemantau atau monitoring system digunakan untuk mengetahui adanya tamu tak diundang atau intruder, atau adanya serangan atau attacking
Nama lain dari sistem ini adalah Intruder Detection System, bisa disingkatkan menjadi IDS. Sistem ini dapat memberitahu administrasi melalui email maupun melalui mekanisme yang lainnya. Dan cara selanjutnya yaitu dengan cara backup secara rutin. Jadi backup ini merupakan salah satu tindakan yang bertujuan untuk menyimpan suatu data pada media kita, sehingga suatu waktu data yang tersimpan itu dapat diambil dan dipergunakan kembali untuk kepentingan fungsionalitas yang sama. Seringkali tamu tak diundang atau intruder masuk ke dalam sistem dan merusak sistem dengan menghapus berkas-berkas yang dapat ditemui. Jika intruder ini berhasil menjebol sistem dan masuk sebagai super user administrator, maka ada kemungkinan dia dapat menghapus seluruh berkas kondisi ketika intruder menjadi super user dan menyerang sistem tersebut dengan istilah replay attacking. Itulah cara-cara untuk mengamankan sistem informasi perusahaan kita supaya tidak dijebol oleh hacker atau orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil data-data dari perusahaan kita. Sekian dari saya. Kalau saya ada yang salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.